kalian? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, di sini Ibu punya 5 soal. 5 soal tentang listrik arus searah. Soal nomor 1 ini berhubungan dengan hukum 1 Kirchhoff. Kemudian yang kedua adalah tentang resistor, ya, resistor atau hambatan gabungan, artinya ada seri dan paralel. Kemudian yang ketiga tentang hambatan, tetapi yang diketahui adalah tegangan dan arus. Maka dia termasuk contoh dari hukum Ohm, ya, aplikasi dari hukum Ohm. Jadi di sini ada 2 hukum yang kita gunakan, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum Ohm dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff tidak Ibu lampirkan karena jika tidak bukan pembelajaran tatap muka itu agak sulit menentukan kemana arah arusnya. Makanya di sini Ibu batasi kita hanya menggunakan hukum 1 Kirchhoff aja. Nah, kemudian soal nomor 4, ini contoh soalnya seperti yang dia kerjakan kemarin ya. Tentang berapa kalau kita menggunakan listrik di rumah itu dalam KWH-nya, kemudian per bulannya berapa. Kalau kemarin yang dia hitung itu hanya per hari. Nah, contoh soal Ibu yang sekarang adalah berapa sih biaya yang harus kita bayar jika kita melakukan penggunaan energi listrik selama 1 bulan. Di sini 1 bulan Ibu ambilnya adalah 30 hari, bukan yang 31 maupun 28. Ya, atau 29, tapi Ibu ambil rata-rata yang 30. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berhubungan dengan contoh soal yang kemarin juga. Jadi pada sebuah lampu tertulis 44 watt per 220 volt. Nah, kemudian berapa sih daya lampu jika dipasang pada tegangan jika digunakan pada tegangan 110. Jika pada 220 dia ada 44 watt. Tapi berapa jika terhadap tegangan 110 volt? Oke, silakan sambil dikerjakan dulu. Nah, ini cukup tidak ya kalau dibikin 100 supaya muat semua, mungkin terlalu kecil. Oke, kita sampai di nomor 4 dulu yang Ibu tampilkan, nanti nomor 5-nya kita tampilkan belakangan karena ini kebetulan ada gambar 2 ya, biar tulisannya lebih jelas. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit, kalian baca dulu yang ini ya, kita tampilkan saja semua. Nah, untuk biar kalian bisa baca semua soalnya. Jadi jika ada yang mau menambah nilai atau mau mendapatkan nilai untuk tugas tambahannya, silahkan dibaca soalnya. Kemudian kalian bisa menyebutkan nama dan nomor yang kalian pilih. Tapi untuk Alvin kemudian Wahyu Ibu skip dulu ya. Jadi kalau Ibu rekap nanti nilai kalian lebih dari cukup, sudah lebih dari cukup buat Ibu. Jadi kita lihat untuk yang lain dulu. Siapa tahu ada yang mau bantu. Untuk Dea, Yuda juga udah bagus nilainya. Dimas juga udah punya nilai. Terus siapa lagi kemarin ya? Banyak. Ini nanti Ibu rekap setelah kita selesai pembelajaran. Silakan kalau ada yang mau dibaca dulu soalnya nak ya. Nanti kalau ada yang mau mengerjakan silakan sebutkan nama. Dan Alvin itu wajib menjawab ya 1 sampai 5. Nanti untuk perbandingan siapa tahu Ibu keliru menghitung. Nanti yang kalian tampilkan dalam presentasinya itu silahkan menggunakan catatan aja nah ya. Jadi lebih cepat ketimbang kita membuat di Word-nya karena di situ harus menampilkan kalau dia tulisan di atas bagaimana, kalau dibagi bagaimana. Questionnya nanti agak lama. Yang belum pernah sama sekali deh. Ada yang mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk? Oke, Rafiq nomor 1, 26 November. Baik, Rafiq nomor 1 ya. Yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau tidak mengajukan diri siap-siap Ibu acak ya. Tapi kalau nanti jatuhnya adalah di Alvin atau di Wahyu akan Ibu lemparkan ke siswa yang lain. Mau ditunjuk apa mau mengajukan? Ibu, ya. boleh nggak Bu nomor 5? Dea nanti dulu ya. Iya Bu. Oke, simpan aja dulu Dea. Dea kerjakan dulu, nanti kita bisa buat perbandingan. Iya Bu. Oke. Nanti pembandingnya soal nomor 5 itu Dea yang jawab ya perbandingannya.
Oke, siapa? Sebelum Ibu tunjuk. Maaf Bu, suara speaker on mati tadi Bu, jadi tidak mendengar. Oh, jadi nanti nomor Wahyu sama Alvin itu silakan wajib mengerjakan 1 sampai 5 nanti buat perbandingan teman yang lain. Oke Bu. Dea tadi sudah di nomor 5 ya perbandingannya. Oke, ada lagi? Atau Ibu tunjuk aja? Kayaknya lebih ramai kita tunjuk deh ya. Hari ini tanggal 26. Oke, sebelum Ibu tunjuk ada yang mengajukan diri. Akil Kuranta nomor 4 ya. Baik. Nomor 2, 3, 5. Isi Bu, nomor 2 itu kapasitor atau resistor Bu? Resistor nak. Resistor, iya masih Bu. Iya. Oke, nomor 2, 3 sama 5 ini belum ada yang mengajukan diri. Coba deh Ibu tunjuk nomor 2. Yuk, absen 26 siapa yuk? Kelas 10C yuk. Oke, ada ya? Gak jadi yuk. Reja Robi nomor 2. Oke, nomor 3 sama nomor 5. Oke, Nasar nomor 3. Pas habis ya jatah Nasar menjawab. Oke, tapi di sini ada Alpa Jonathan juga mau nomor 3. Baik, sisa nomor 5 siapa? Nomor 1 Rafiq, kemudian nomor 2 Akil, nomor 3 di sini ada Nasar dengan Alpa. Silakan Nasar dengan Alpa jawab dua-duanya ya. Maksudnya kalian berdua sama-sama menjawab nomor 3. Kemudian berarti sisa nomor 5 nih. Kepotong nggak kalau kayak gini? Kepotong Bu. Oke, berarti nggak bisa ya. Nggak bisa Ibu perkecil ternyata. Oke, mungkin sambil nunggu yang nomor 5 dari Rafiq, kemudian Reja Robi, Nasar atau Alpa. Kemudian Akil, ada yang sudah siap nak? Rafiq mungkin ya, yang lebih simple. Bentar Bu, Run masih belum paham cara presentasinya. Kamu pakai anu aja nak, kamu sudah jawab di buku belum atau di kertas? Sudah Bu, Run foto. Sudah kamu foto. Terus di layar kamu ada di bagian bawah itu presentasikan. Oh iya Bu, sebentar Bu. Ya, presentasi Pak ya, Ibu lupa juga. Yang ada tanda kotak kemudian tanda panah ke atas. Nah, di situ presentasi. Bentar Bu, agak nge-lag. Oke. Oh, jadi share ya. Jadi nomor 5 ya. Oke, berarti sudah ada pemiliknya semua ya. Nomor 1 Rafiq, nomor 2 Reja Robi, kemudian nomor 3 adalah Nasar. Nanti perbandingannya punya Alfa, kemudian nomor 4 ada Akil Kuranta, nomor 5 Rejani. Kalau Rafiq masih mencoba mungkin punya Reja, Nasar, Alpa, Akil, atau bahkan Rejani ada yang sudah siap? Bu, permisi Bu. Astagfirullah. Ya. Niat saya tadi Bu itu jawab nomor 3 karena Sarah lihat nomor 2. Ntar dulu Bu, saya coba dulu Bu, saya cari. Kalau misalnya saya nggak bisa, lempar aja ke lain dulu Bu. Oke, tadi nomor berapa nak? Saya niatnya tadi nomor 3 karena saya nggak ngeh, kira saya itu pertanyaan nomor 3. Oh, padahal kamu maunya jawab nomor 2 tadi. Enggak, jadi saya mau ngerjakan nomor 3 loh. Ya. Ngelihat nomor 2 salah. Oh, salah ngerjakan. Enggak, salah ngerjakan. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3 kan ada kamu sama Alfa ya. Makasih Bu. Iya, nggak apa-apa. Coba aja, dicoba aja dulu nak. Nanti kalau udah dapat bisa dilanjutkan ya. Oke, Rafiq masih. Sudah Bu. Oke, sudah nak. Silakan. Sebentar Bu. Baik. Nggak kelihatan nggak Bu? Sudah. Udah ya? Siap. Mohon maaf kalau salah untuk dikoreksi Bu. Iya, siap. Jadi diketahui pertama I1 yaitu 10 ampere, Iya. 2 5 ampere, I3 3 ampere, Hmm. I4-nya belum diketahui dan I5-nya adalah 4 ampere. Oke. Rumusnya E masuk sama dengan E keluar. Jadi ditambah
yang masuk E-nya sama dengan masuk keluarnya. Lalu hasilnya 10 tambah 5 tambah 3, 18, ditambah I4 tambah 4. Lalu dipindah ruas jadi 18 kurang 4. Jadi 14 sama dengan I4 tuh. Iya Bu? Ya, betul ya. Jadi I4-nya adalah 14. Jadi I4 itu I keluar. Jadi jika dijumlahkan ruas kanan harus sama dengan ruas kiri ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya penjumlahan arus masuk sama dengan penjumlahan arus keluar. Oke, terima kasih Rafiq, jawabannya sudah betul. Kita tunggu temannya mencatat sebentar nak ya. Iya Bu. Oke, kalau tidak silakan kalau mau difoto dulu atau mau dicatat. Karena ini jawabannya singkat aja, kayaknya dicatat lebih hemat. Jadi kita ingat Ini kayaknya bagaimana nanti cara mudah-mudahan mengerjakan semester jika depan ada soal hukum satu Kirchhoff. Nomor 2, 3, 4, 5 ada yang sudah siap setelah Rafiq? Sudah menjawab dan menyalin soal nomor 1? Kayaknya udah ya, soalnya singkat banget itu. Oke, nomor 2, 3, 4, 5, siapa yang sudah siap? Makasih Rafiq ya. Thank you Bu. Belum stop sharing ya Bu? Oke, silakan. Soal nomor 4 sama nomor 5. Nomor 3 sama nomor 5 ini lebih singkat. Mungkin yang nomor 3 tadi Alfa sudah selesai nak? Sudah Bu. Oke, silakan bisa di share jawabannya. Baik Bu. Kalau salah dikoreksi ya Bu. Siap. Kita koreksi sama-sama nak. Kelihatan Bu. Bentar. Oke. Ya. Yang lain yang ini. Bukan. Emang. Nah, Itu ya. kelihatan Bu. Oke, siap. Kelihatan. Diketahui R-nya 4 ohm, Iya. V-nya 20 volt. Ditanya I-nya. Rumusnya V I kali R. Setelah itu dirubah I V bagi per R sama dengan dimasukin angkanya 20 bagi 4 sama dengan 5 Bu. Oke, berarti jawabannya ini yang ditanyakan arusnya nak ya. Jadi arusnya adalah 5 ampere ya dari proses pengolahan hukum ohm di sini. Kita menggunakan V sama dengan I kali R. Oke, betul ya jawabannya Alfa. Jawabannya adalah 5 ampere. Oke, sebentar ya kita kasih waktu temennya 1 sampai 2 menit lah, kayaknya udah selesai kok. Maaf Bu, nomor berapa itu Bu? Ini nomor 3. Nomor 3 itu bukannya hambatan kah Bu? Sebentar, apa nak yang ditanyakan? Hambatan Bu. Oh iya, hambatan ya. Kayaknya salah anunya aja ya. Siapa nih Wahyu? Salah simbolnya aja Bu. Iya, Oh salah jawabannya benar aja. Jawabannya betul. Berarti R sama dengan V per I ya. Karena jawabannya adalah 5. Oke, Ibu perbaiki di sini. Nggak apa-apa Alfa, itu jawabannya sudah benar, hanya simbolnya aja yang ketukar ya. Berarti R sama dengan yang dicari adalah R V bagi I. Nah ini ya. Jadi
rumusnya. Kalau jawabannya sudah benar. Di stop sharing Kak Bu? Ya kayaknya udah selesai. Silakan. Baik, makasih Alfa. Nomor 5 Rejani Ya, Bu. sudah selesai nak? Sudah Bu. Oke, bisa di-share? Ada Bu. Ya. Tapi belum muncul ya. Masih oke, sekarang sudah muncul. Tulisan kamu rapi sekali nak. Jadi ini yang diketahui V1-nya 220 volt, Iya. P2-nya 110 volt, P1-nya 44 watt. Jadi rumusnya adalah P2 sama dengan V2 per V1 pangkat 2 dikali P1. Jadi V1-nya 220 volt ini dibagi jadinya 1/2 per pangkat 2. P-nya P1-nya 44. 1/2-nya di pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi 1/4 dikali 44 sama dengan ini Bu. 11/4 bagi 4 sama dengan 11 watt. Oke. Jadi jika pada tegangan 220 volt itu dayanya adalah 44 watt. Tapi jika tegangannya 110 volt maka dayanya adalah 11 watt ya. Jadi hati-hati 220 dengan 110 itu adalah 2 kalinya. Tetapi dayanya perbandingannya adalah 4 kalinya ya. Jadi nanti jangan tebak-tebak buah manggis. Kalau misalnya pada tegangan 220 dayanya 9, sedangkan pada tegangan 110 kalian jawabnya adalah 4,5. Bukan setengahnya ya, tapi seperempatnya. Seperempat dari daya yang diketahui. Oke, bisa diperbesar sedikit, Rejani? Ya, oke. Setelah ini nomor 2 dengan nomor 4, ada yang sudah siap? Permisi Bu, Ya nak. itu V2 sama V1-nya ada yang kebalik Bu. V2 sama P1 tapi nilainya kebalik nggak? Enggak, cuma di sini 220 per 110 kan Bu. Oh iya, tempatnya ya. Bentar. Iya Bu. Tapi kok hasilnya betul ya? Salah tadi Bu, salah. Mana coba kita lihat. Oh ini ya, yang ketuker di sini ya. Di langkah kedua ya Pin ya. Iya Bu. Oke, berarti ini adalah di langkah kedua itu 110 per 220. Oke, terima kasih Alvin. Nah kan Ibu juga terhilap karena caranya betul tapi angkanya ada. Gak apa-apa, jadi keliru di situ ya. Itu langkah kedua dibalik 110 per 220. Oke, ralatnya ada Ibu kirim di chat room. Nomor 2 udah siap? Bu ini on tutup boleh Bu? Boleh. Silakan. Terima kasih Rejani ya. Terima kasih Bu. Reja Robi dengan Akil. Oh iya, Dea jawabannya sudah sama Dea dengan jawaban Rejani? Dea. Iya Bu. Punya Dea sudah sama dengan jawaban Rejani? Udah Bu tadi Bu. Oke, berarti betul ya jawabannya karena sudah diverifikasi oleh Dea dan Alvin, jawabannya sama yaitu 11 watt. Bu, mau lihat soalnya lagi Bu. Oke, bentar. Nomor berapa tadi Akil? Nomor 4 Bu. Nomor 4 ya. Oh, maaf. Oke. Pada sebuah rumah terdapat 5 lampu. Berarti lampunya itu kamu kalikan dulu dengan wattnya.
Menyala selama 5 jam. Reja Robi masih on proses? Atau sudah bisa ditampilkan, Nak? Masih on proses Bu. Kalau misalnya ada yang lain mau jawab silakan aja Bu. Sampai tahap mana, Nak? Itu kan ada 3 langkah tuh. Ada 4 langkah ya. 2 kali seri, kemudian paralel, dan terakhir adalah seri. Sampai tahap mana sudah? Masih nyari-nyari Bu. Tunggu dulu Bu. Oke. Silakan dilanjutkan aja dulu. Bu, ulun sudah Bu. Oke, sudah. Silakan. Tinggal tunggu, ulun presentasikan dulu. Oke, siap. Ibu catat dulu. Belum kelihatan nggak Bu? Belum, Kin. Ya, sudah mulai muncul. Kelihatan nggak? Belum ya, Nak? Oh, bentar Bu. Oke. Jaringan lagi kurang baik ya, memang hujan kondisinya. Oke, untuk nomor 2 tadi Reja Robi, bagaimana? Gimana kendalanya? Ibu nanya hasil akhirnya aja. Wahyu nomor 2 hasil akhirnya berapa? Wahyu. Itu R gabungannya secara seri kah, Bu? Iya, R gabungan terakhirnya secara seri. Kalau ulun hasilnya 13 betul lah, Bu. Sebentar. Alvin? Gak ragu juga. Bulan 10. Ya, ada coba jawab deh. Dea. Iya Bu. Ulun Bu. Nomor 2. Oke, ada yang 10, ada yang 13. Ibu mau pakai perbandingan siapa ya? Yuda ada ngerjakan Yuda? Ada Bu. Berapa, Nak? 13. 13 hasil akhirnya. Iya Bu. Yang lain ada yang nyoba? Siapa ya? Satrio, mana Satrio? Iya Bu. Satrio ada mencoba menjawab, Nak? Belum Bu. Dulu nyoba 3, 4 aja Bu. Oke, yang mencoba nomor 2 siapa? Selain Ibu nunggu Dea. Dea kemana Dea? Iya Bu. Nomor 2 sudah nyoba belum? Belum Bu. Oke, belum. Siapa yang sudah? Karena di sini ada yang 2 yang jawabannya 13 dan ada 1 yang 10. Oke, Ibu absen deh. Bu. Ya, Ulun Ki. nomor 4 bisa Bu. Nomor Sudah 4. siap? Oke, Siap. silakan.
Semoga jaringannya lebih mendukung ya. Alip. Nah, Alip berapa Lip? Nomor 2 Lip. Ini Bu. Oke, Alip 10 ohm ya. Sip. Kita simpan dulu dulu. Oke, agak diperbesar dikit Kil. Betul ya Bu. Mungkin sedikit lagi, sedikit lagi. Iya, sip. Nah, baik. Silakan. Ini diketahuinya 4 apa? B-nya ini 100 watt Bu. Ya, untuk D-nya tuh 1 bulan sama dengan 30 hari. Salah Bu. Oke, lanjutkan. Lanjutkan dulu, Ibu kan belum bilang salah, Nak. Oke, Ini kan alat listriknya ada lampu sama televisi kan Bu. iya, betul. Dayanya yang lampu ini 100 watt, yang Oke. televisi ini 150 watt. Iya. Jumlahnya misalnya lampu itu 5, Mm, televisinya 1. Iya. Lama waktunya lampunya itu 5 jam per hari. 5 jam sehari. Oke. Kalau yang televisinya itu 6 jam per hari. Baik. Ulun simbolkan pakai W1 Bu. Oke, betul ya. Jadi ada 2 W1. karena ada lampu dengan TV. Ya, betul. Lanjutkan. W1 kan 5 dikali 100 watt dikali 5 jam sama dengan 2500 watt per jam. Oke, betul. Yang kedua 1 dikali 150 watt dikali 6 jam sama dengan 900 watt per jam. Bisa Oke. ditambah Bu. Oke, betul. Tambah hasilnya 3400 watt per jam. Oke, baik. Lanjutkan. Habis itu dikonversikan ke kilowatt. Mm. Jadi 3,3. 3,4 Nak. 3,4. Baik. Ya, terus? Dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya. Berarti 30 hari dikali 3,4 dikali 500. 1 kWh kan 500. Iya, rupiah ya, 500 rupiah. Ya, Baik. harga. Jadi 1 bulan itu bayarnya 51.000. Oke, betul ya. Jadi jawabannya betul kok, Kil. Tenang aja. Ya, jawabannya betul. Ya, Bu. Dalam 1 bulan, orang tersebut membayar tagihan listrik untuk 5 buah lampu dan 1 televisi dengan masing-masing wattnya tadi. Lampu 100 dan televisi 150. Nah, itu dalam 1 bulannya dia harus membayar 51.000. Betul ya jawabannya, karena kita menggunakan 1 bulan. Kalau contoh soal Ibu kemarin itu dalam 1 hari atau watt hour aja. Oke, betul ya jawabannya Akil. Diturunkan dikit Nak sampai dengan batas biayanya itu supaya temannya bisa lihat yang di atasnya. Dikecilin nggak Bu? Enggak, diturunin jawabannya. Nah, ke bawahin, naik lagi, turunin lagi. Iya, sip. Nah, itu jawabannya. Atau mungkin bisa difoto dulu karena punya Akil Puranta ini kan jawabannya agak panjang ya. Jadi ada prosesnya, ada W1 dan W2, mungkin bisa difoto dulu atau di screenshot nanti baru kalian catat. Oke, sekarang jawaban soal nomor 2 itu jangan di close dulu ya, Kil. Mungkin mereka mau moto dulu jawabannya. Ya Bu. Oke, untuk soal nomor 2 di sini ada 2 orang yang jawab 13 dan ada yang jawab 10 juga 2 orang. Yang jawab 13 Wahyu dengan Yuda. Kemudian yang jawab 10 itu ada Alif dan Alvin. Tapi kebetulan
Jawaban Ibu adalah 10. Mungkin nanti bisa kita bandingkan, tapi waktu kita tinggal 1 menit. Nanti mungkin Ibu share di classroom aja ya. Nanti kalau memang ada yang berbeda atau Ibu ada yang salah hitung, silahkan kalian koreksi kembali dan kasih tahu Ibu. Sudah, boleh ulang tutup ya, Bu? Boleh, sudah difoto semua ya jawabannya ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Dinda bilang juga nih. Dinda coba jawab nomor 2 ternyata 10 ohm. Oke ya. Ini Ibu tampilkan, silahkan kalian foto jawabannya untuk soal nomor 2. Sebentar Ibu perkecil dulu. Nah, ini sudah dengan perubahan gambarnya ya, Ibu tampilkan di sini. Oke. Nah, ini punya Ibu sudah Ibu ganti dengan perubahan gambar. Jadi gambarnya Ibu balik seperti ini ya. Jadi awalnya Ibu balik. Kelihatan di tempat kalian? Gimana jawaban yang Ibu share, ada terlihat? Ada, Bu. Oke ya. Ini yang Ibu tulisin 1 dilingkarin ini artinya tahap 1-nya tadi Ibu rubah gambarnya. Yang 22 harusnya dia miring, Ibu bikin dia horizontal. Kemudian yang 22 lagi Ibu bikin horizontal. Jadi bentuknya adalah seri 1, seri 2, dan kemudian dia dalam bentuk paralel. Dan terakhir jika kita gabungkan adalah seri. Oke, silakan bisa kalian foto dulu, nanti kalian catat jawabannya untuk soal nomor 2. Tapi tidak perlu dicatat, nanti Ibu share di GAV aja ya. Karena ada Ibu taruh fotonya di depan. Oke, waktu kita udah habis, nak 8.31 bahkan lewat 1 menit. Baik, minggu depan kita ketemu dengan soal ulangannya. Ibu berharap kalian pelajari dengan baik apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya sampai dengan hari ini. Insya Allah soal Ibu ada semua di dalam materi kita. Nanti bagi materi yang belum Ibu share itu akan Ibu share di GAV Classroom-nya. Jadi tolong dicek, silahkan dibaca dan dipelajari kembali. Semoga nilai kalian jauh lebih baik karena Ibu ambil nilai terbaik ya untuk listrik statis dan listrik arus searah untuk kelas TKJ. Oke, Bu akhiri pertemuan kita untuk fisika di blok 2 dan 4. Ibu mohon maaf lahir dan batin jika banyak salah. Insya Allah mudah-mudahan kita segera bertemu tatap muka di kelas ya di semester genap. Sampai di sini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya nak, kalian nunggu apa itu? Menunggu jaringan. Jaringannya entah kemana. Maaf ya. Berarti nunggu berapa menit? Hampir setengah jam. Wes lah, nggak apa-apa ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sehat lahir dan batin. Di sini lagi habis hujan jadi mendung gitu. Di tempat kalian bagaimana? Di sini mendung, Bu. Oh, Subuh sama tadi aja berarti. hujan, Bu. Oke, habis hujan biasanya kan dingin enaknya tidur. Tapi nanti aja ya. Oke, Septian sudah ada di 2 room. Kelas Septian. Bukan kelas Septian. Yang presentasi hari ini. Gimana Septian dan teman-teman, siapa kemarin rasanya juga Septian yang mau presentasi? Belum ada, Bu. Ada. Oke, di room satunya Kak, kamu sudah masuk? Saya room 2. Masuk ke room satunya yang Ibu kasih tadi linknya. Jadi biar kelas. Iya, ini room kedua. Room yang pertama sudah masuk belum? Belum, Bu. Masuk aja. Kalian kan sudah Ibu kasih, bukan kalian, kamu sudah Ibu kasih linknya. Jadi cukup yang presentasi aja yang masuk ke room satunya. Oh ya, Bu.
Ya, Ibu tunggu ya. Jadi untuk kali ini kita tinggal satu bab ya. Minggu depan kalian sudah ulangan semester. Ada 3 pembahasan yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua adalah husnudon. Yang ketiganya adalah ukhuwah. Itu aja sih. Nanti kisi-kisi ulangan semester Ibu kasih ke ketua kelas. Jadi biar ketua kelasnya nanti menyampaikan ke teman-temannya. Untuk kali ini itu yang mau kita bahas. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua adalah prasangka baik, yang ketiganya adalah persaudaraan. Jadi materinya nggak berat banget hari ini, ringan saja. Septian bisa dimulai. Septian. Teman-teman menunggu dulu ya. Kalian boleh membuka pembahasan kali ini. Yang pertama adalah bab ke-6 ya. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua adalah husnudon, yang ketiganya adalah ukhuwah atau persaudaraan. Yang Septian, Aulia Putri, sama Muhammad Rafka. Yuk. Ya, oke Septian sudah masuk sini, Bu. Iya, kamu kan sudah masuk di room satunya. Jadi siapa nih yang mau presentasi? Di antara 3 itu Septian, Aulia, sama Saya ya, yang oke. presentasi. Yang Monggo, berdua, silakan. yang berdua apa namanya tuh? Ngomong. Aulia Putri, Raka apa Rafka ya? Septian, yang di room 2-nya? Saya kembali ke room 1, Bu. Room 2 sudah enggak lagi, Bu. Keluar room 2. Kenapa kamu keluar? Kalau keluar yang di room 2 kayak apa? Masuk semuanya, Mas. Jadi kamu itu masuk di 2 room tersebut. Bisa nggak? Berarti laptop sama HP berarti, Bu? 2 room nggak apa-apa di laptop. 2 room. Kalau di HP nanti kamu kayak apa di room satunya presentasinya? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Oke, siap. Ya. Berarti presentasinya ada di 2 room. Kamu buka salah satu roomnya aja. Tapi masuk di 2 room. Oke, sip Septian. Kalau sudah bisa, berarti bisa dimulai. Meniti hidup dengan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Room satunya, kalian mendengar suara Septian? Itu bisa dibuka juga, Bu, mic-nya supaya jelas. Oh, di kamu di room satunya belum kamu buka mic-nya Septian, jadi semuanya dibuka. Room 1, room 2 mic-nya dibuka semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di room satunya? Mic-nya dibuka semuanya. Sudah Septian? Bisa dimulai? Oraka Raditya Ramadan. Aulia sama Raka. Hadir, Bu. Ada, Bu. Kalian masuk ke 2 room ya?
Iya Bu, udah. Ya Bu, ya Bu. Oke, Bisa lah, Bu. sip. Tanyakan sama teman-temannya. Septian room satunya belum ya. Mic-nya dibuka semua, Mas. Sudah dibuka, boy. Udah. Ya wes, kalau Udah, sudah udah. bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab Septian, yang di room 2 rasanya belum terdengar nih suara kamu. Ini masih Sudah, kamu Boy. ingat? Septian. Saudara jaringan nggak, Bu? Oh gitu kah? Oh iya mungkin lah. Tolong anak-anak yang ada di kelas EFG, kalau misalkan nanti kalian nggak mendengar silakan ngomong ya. Oke, Septian bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan bab 6 meniti hidup dengan kebahagiaan. Nama saya Septian Arianto. Saya Aulia Putri Rahmadela. Saya Muhammad Raka Raditya Ramadan. Indikator pembahasan. 1. Definisi ukhuwah persaudaraan. 2. Surah Al-Hujurat ayat 10 perintah memperbaiki ukhuwah. Surah Al-Hujurat ayat 12 perintah membangun ukhuwah. Yang keempat, jenis-jenis ukhuwah persaudaraan. Yang kelima, adab bersahadat dengan orang kafir. 6. Cara mempererat persaudaraan. 7. Hikmah menjalani ukhuwah. Yang pertama, definisi ukhuwah persaudaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, saudara orang yang bertalian memiliki ikatan keluarga, saudaraan, persahabatan yang karib, seperti layaknya saudara pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Orang mukmin itu akrab dan bersatu, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Surah Ahmad ya Abrani Al-Hakim 2. Surah Al-Hujurat ayat 10 memperbaiki ukhuwah. Surah Al-Hujurat ayat 10 yang membaca innamal mu'minuna ihwatun wa'as rihu baina wa taqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jatani bu kasiran minaz zalimin inna ba'daz zulmi ismu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da
Yuhibbu ahadukum aya ulalah lahma akhihi maitan fakarihtuhum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagiaan kamu mengunjungi sebahagiaan yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari Maha Penyayang. Jenis-jenis ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasarkan kepada persamaan agama Islam atau keislaman. Konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim lainnya, dan dia juga harus memandang muslim lainnya adalah saudara. Jenis-jenis ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang didasarkan kepada kesamaan tempat tinggal. Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, kampung halaman. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah saudara setanah air atau tumpah darah. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan sebagai umat manusia tanpa memandang agama, tempat tinggal, suku, tingkatan sosial, dan lain-lain. Insan artinya manusia. Insaniyah artinya adalah segala sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Mempererat persaudaraan, menyambung tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Quran Surah Bukhari Muslim. Menutup aib saudara seiman, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Quran Surah Tirmidzi. Memaafkan saudara seiman, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka katakanlah tunggu sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. La yunhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallahu yuhibbul muhsinin. Terjemah arti: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menyemerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Hikmah menjalani ukhuwah, menciptakan persatuan dan persatuan, menemukan sikap tegang rasa dan toleransi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat hubungan silaturahmi, menjadikan agama Islam semakin kuat, mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Septian jangan keluar dari room satunya kali. Septian, Aulia sama si Raka tetap di 2 room ya. Sudah selesai kah Septian? Berarti yang kamu bahas kan cuma yang poin 3 saja, yang tentang persaudaraan. Sedangkan bab yang terakhir itu ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua adalah prasangka baik, kemudian persaudaraan.
Sebelum kita melanjutkan ke situ, Ibu mau apa itu ya? Sedikit menilai, bukan menilai ya, sama-sama saling mengingatkan ya dari presentasi kelompok ini kelas 10F ya. Kemarin Septian Ibu sudah ngasih tahu, tolong tata caranya sesuaikan dengan yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran bahasa Indonesia, menulis apa itu judul itu bagaimana. Kemarin sudah Ibu ingatkan, tapi enggak diganti. Kemudian tadi ada kamu membaca arti itu Quran surat kok Bukhari Muslim. Kalau Quran surat itu pasti dari ayat Al-Quran. Jadi diingat-ingat masalah itu masih di situ ya. Kalian masih mempresentasikan itu. Mempererat persaudaraan, menyambung tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Quran surat Bukhari Muslim ini yang wajib digarisbawahi. Kalau Quran surat itu pasti surat, bukan hadis. Kalau Bukhari Muslim itu kan perawi ya. Jadi tolong itu kalian harus dicermati baik-baik gitu ya. Tolong nanti diperbaiki masalah sebelum dikasihkan ke teman-temannya, diperbaiki dulu PPT-nya ya. Kemudian bawahnya lagi, menutup aib saudara seiman. Barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Quran surat Tirmidzi. Benar enggak teman-teman? Apa Ibu yang salah? Ya, jadi tolong dipahami ya Mas. Kalau seperti itu, kalau memang hadis ya HR. HR itu singkatan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau surat itu ya seperti yang kamu baca tadi, surat Al-Mumtahanah. Quran surat, nah seperti itu benar. Tapi kalau yang seperti ini tolong dipahami. Siapa yang bikin? Septian, Opo Aulia, Opo Raka. Jadi tolong diperbaiki dulu ya sebelum dikasihkan ke teman-temannya. Ya Bu. Oke, makasih Mas Lah. Jadi dapat pelajaran baru untuk semuanya, Ibu juga. Intinya seperti itu. Jadi tolong dipahami kalau Quran surat itu ya QS itu Quran surat berarti ayat Al-Quran, tapi kalau hadis itu HR, hadis riwayat gitu. Tolong dipahami. Jadi yang dibahas tadi dari Septian dan dua temannya tadi tentang persaudaraan, yaitu ukhuwah. Jadi Ibu ulang sekali lagi dari yang diterangkan mereka tadi. Jadi intinya ukhuwah itu yang dimaksudkan dalam ukhuwah dalam Islam itu bukan saja karena faktor keturunan, misalkan karena aku anak cucunya dia misalkan, bukan itu saja yang dimaksud dengan ukhuwah, tapi yang dimaksudkan ukhuwah dalam Islam di sini adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, yaitu sesama manusia, yaitu makhluk Allah. Itu ukhuwah dalam Islam. Contohnya lagi yang diberikan oleh Rasulullah yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang di situ tidak seiman sekalipun dan melakukan kerjasama dengan mereka. Maksudnya yang di sini melakukan kerjasama dengan mereka itu dalam hal yang bukan tentang keimanan, bukan. Selain itu, kalau iman itu kan masing-masing ya. Itu tidak boleh dipaksakan, tidak boleh misalkan ikut-ikutan juga tidak boleh. Itu harus dari hati kita masing-masing. Jadi Rasulullah di situ juga sudah memberikan contoh bagaimana cara bersaudara yang baik, menjalin persaudaraan yang baik, yang dalam Islam dikenal dengan ukhuwah Islamiyah gitu ya. Sudah paham ya dari ukhuwah? Kemudian firman Allah itu tadi juga sudah dijelaskan, ada dalam surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? Kemudian surat Al-Mumtahanah tadi juga sudah dibacakan.
Kemudian untuk pembacaan Al-Quran untuk semuanya, bukan cuma aulia, tapi tolong dilancarkan. Bagaimana cara melancarkan membaca Al-Quran? Yaitu sering-sering dibaca. Apabila nanti bacaan Al-Qurannya lancar, itu juga untuk kalian sendiri. Kalau kalian membaca Al-Qur'annya lancar, senang nggak kira-kira? Jadi jangan sampai baca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Kalian sudah besar, tapi untuk belajar itu tidak boleh malu. Misalkan aku sudah SMK kok malu untuk belajar Al-Qur'an. Jangan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya kan? Mumpung masih dikasih waktu, masih dikasih waktu untuk belajar, ayo kita belajar biar bacaan Al-Qur'annya semakin lancar, ya. Jangan sampai dilupakan, sehari-harinya itu harus ada membaca Al-Qur'an. Kan kalian sudah paham bahwa membaca Al-Qur'an tanpa kita mengetahui artinya itu sudah bernilai ibadah, apalagi kalau kita mengetahui artinya dan dilakukan dalam kehidupan. Tuh, persaudaraan yaitu ukhuwah Islamnya, yang dalam Islam itu tidak saja karena misalkan faktor keturunan, bukan, tetapi di sini kalau ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Bisa juga persaudaraan karena kita merasa sama-sama manusia yang sama-sama makhluk Allah. Contohnya juga sudah diberikan oleh Nabi Muhammad bahwa kita juga harus bersaudara dengan orang yang di situ tidak seiman dengan kita. Boleh bekerja sama tapi tidak dengan kerjasama dalam hal keimanan. Paham ya dari ukhuwah? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ibu lanjut ya, berarti yang pertama tadi ukhuwah tadi kan nomor 3. Kita lanjutkan. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Serakah itu loh, bisa dikatakan apa ya? Kalau bahasa Jawanya adalah puo-puo, tapi kalau bahasa sini Ibu nggak tahu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya serakah itu misalkan makan, kita itu makan itu seporsi aja kan sudah cukup, sudah kenyang. Ibaratnya makan ayam ya sepotong kan gitu. Karena di situ misalkan persediaannya banyak, maka 10 potong dimakan sendiri. Itu kan serakah ya, tamak, merasa tidak cukup. Padahal yang lain memerlukan. Ya, paham ya? Nah, bisa dikatakan seperti itu. Sifat serakah. Contohnya serakah itu. Kemudian tamak. Puo-puo bahasa ibu. Kalau bahasa kalian nggak tahu. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Puasa itu kan mengendalikan diri dari amarah juga bisa. Dikendalikan, emosinya dikendalikan. Jadi puasa itu juga salah satu sarana pengendalian diri, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu juga salah satu menahan nafsu baginya. Jadi yang diriwayatkan oleh Bukhari di sini adalah contoh dari seseorang yang mampu dan tidaknya menikah. Jadi menikah itu banyak hukumnya, nanti kalian bisa nanti mengetahui hukum-hukum nikah ada di kelas 3 nanti ada. Jadi hukum nikah itu bisa boleh wajib, bisa boleh sunnah, bisa boleh haram sekalipun gitu loh. Jadi kalau misalkan menikah itu tadi kalian sudah mampu semuanya, berarti itu wajib menikah. Boleh menikah kan gitu, mubah. Tetapi kalau kalian di situ misalkan tidak mampu untuk menikah, maka tidak mampu menikah, biaya menikah misalkan belum ada. Nah, seperti itu bisa dengan cara berpuasa, menahan diri. Misalkan pengennya menikah sudah, tapi belum punya untuk hal-hal yang bisa menikah, misalkan seperti itu, belum punya harta untuk menikah misalkan. Maka hukumnya juga lain nanti. Jadi bisa dibahas di kelas 3 nanti. Jadi kalian harus
rajin belajarnya agar bisa naik kelas terus gitu. Segera kelas 3, jangan sampai tinggal kelas. Itu contohnya ya. Jadi dari pengendalian diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, salah satunya adalah seseorang yang pengen menikah tapi belum mampu untuk menikah, maka dengan caranya adalah dengan berpuasa. Seperti kalian puasa Ramadan itu kan menahan diri dari segala apapun. Jadi jelas bahwa pengendalian diri itu diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu pengendalian diri. Jadi mengendalikan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah pengendalian diri yang dalam Islam dikenal dengan mujahadah an-nafs. Kemudian yang keduanya adalah prasangka baik atau husnudzon. Kebalikan dari husnudzon itu adalah suudon. Ibu sampai jam berapa, Nak? 11.45, Bu. Oh, mantap, masih ada waktu ya. Takutnya kalau ibu kebablasan gitu, kasihan. Jadi yang kedua itu prasangka baik yang biasanya kita sebut dengan husnudon. Kebalikan dari husnudon itu adalah suudon. Jangan suudon, berarti kan kalian sudah paham apa yang kalian ucapkan. Berprasangka baik atau husnudon berasal dari bahasa Arab yaitu husnu yang artinya baik dan don yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudon. Husnudon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari husnudon yaitu suudon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Jadi intinya kita suudon sama orang lain itu kan belum tentu kita itu juga tahu apa yang dilakukan orang tersebut. Prasangka kita aja merasa bahwa orang lain tersebut melakukan hal yang seperti kita pikirkan, yaitu suudon. Kemudian dalam ilmu akhlak, husnudon itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah. Jadi husnudon kepada Allah itu harus berprasangka baik kepada Allah. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu yang kita pikirkan sendiri. Misalkan kita kok suudon terus sama Allah, ya Allah akan ngasih seperti yang kita pikirkan. Tetapi apabila kita husnudon berprasangka baik terhadap Allah, maka Allah pun akan memberi yang kita pikirkan itu. Makanya tidak boleh kita itu suudzon terhadap Allah. Kita harus kita harus husnudzon terus sama Allah. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Allah besok pasti akan memberikan rezeki kepadaku, misalkan seperti itu. Walaupun misalkan kamu merasa kurang sekalipun, tapi tolong kita harus selalu husnudzon terhadap Allah. Hari ini misalkan sakit, Allah memberikan sakit padaku hari ini, berarti aku diuji. Misal, berarti dosaku dikurangi. Kalau kalian ikhlas dengan menjalani ujian yang Allah berikan kan, dosa kalian kan berkurang. Jadi tidak boleh suudzon sama Allah. Jadi ketika kita suudzon sama Allah, maka itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah husnudzon kepada diri sendiri. Bukan kok kita sombong, bukan. Tapi kita harus husnudzon terhadap diri sendiri. Paham maksudnya ya? Kemudian yang ketiganya adalah husnudzon kepada orang lain yang tadi sudah Ibu kasih contoh yang di awal tadi. Jadi husnudzon itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, kemudian yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain. Jadi husnudzon itu harus kita pahami, kita harus memiliki sifat yang seperti itu. Kemudian kalau kebalikannya yaitu suudzon harus kita hindari. Kemudian ayat Al-Qur'an di sini firman Allah sudah tertera ya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Sudah dijelaskan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Tadi fakarih tumuhu
fakarihtumuhu tadi dibaca fakarihtum, ya enggak? Ibu tadi melihat yang di situ. Jadi di situ kan sudah jelas. Fakarihtumuhu, di situ ada wakof, maka kita berhenti. Fakarihtumu. Jadi jangan membacanya jangan asal. Bahasanya jangan sok asal jeplak gitu. Jadi harus hati-hati kalau membaca Al-Qur'an. Paham ya? Untuk semuanya. Harus hati-hati dalam baca Al-Quran, tidak boleh asal-asalan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, lagi Maha penyayang. Jadi intinya dalam surat Al-Hujurat di situ sudah dijelaskan kita disuruh untuk selalu berprasangka baik atau husnudon. Dan kita tidak boleh menggunjing, kemudian mencari kesalahan orang lain. Walaupun kita itu tahu kesalahannya orang, tapi jangan mencari-cari yang lain. Misalkan mencari, oh kesalahannya ini, terus apalagi yang ini, itu tidak boleh. Biarlah wong kita itu sudah dinilai juga oleh Allah, dan biarlah Allah yang menilai, intinya seperti itu. Kita itu tidak berhak untuk menilai sesama. Kemudian ada lagi surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi di situ soal tajwid itu tolong dipahami sendiri ya, karena kalau membahas tajwid itu kalau nggak diterangkan secara langsung belum tentu paham gitu. Jadi intinya tajwid itu apabila kalian sudah memahami sendiri, paham nantinya gitu. Kemudian kalau di sini soal tajwid hukumnya non mati dan tanwin itu kan nggak asing lagi. Kalian yang di SMP maupun di MTS waktu itu pasti sudah pernah diajari tentang tajwid ya. Misalkan idhar, idhom, iqlab, ikhfa itu kan tajwid yang paling mudah untuk kita pahami. Hukumnya non mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idhom, yang ketiga adalah iqlab, yang keempatnya adalah ikhfa. Jadi hukumnya non mati dan tanwin itu bukan 5. Jadi idhomnya itu jangan dibagi dulu. Kalau idhomnya dibagi maka akan ada 5. Tapi jangan dibagi dulu, walaupun di situ ada idhom itu dibagi 2. Jadi hukumnya non mati dan tanwin ada 4. Idhar, idhom, iqlab, ikhfa. Kemudian idhom itu dibagi menjadi 2 macam, ada idhom bihuna sama yang keduanya adalah idhom bilahuna. Pasti kalian sudah kenal. Namanya sudah kenal, ya wis ngerti, intinya seperti itu. Ya, di SMP maupun MTS sudah pernah diajari tentang hal itu. Kemudian mat. Mat itu paling sulit kalau bagi ibu karena mat itu paling banyak. Kalau hukumnya memati kan ada 3 misalnya seperti itu. Tapi kalau mat itu lebih dari 10. Jadi kalian bisa memahami sendiri dulu. Nanti apabila kita sudah bertemu di kelas itu kan lebih enak. Nanti kita bisa membahas tentang tajwid. Yang di semester pertama kemarin belum pernah membahas tajwid Bu. Misalnya seperti itu. Kalian boleh mengingatkan Ibu, nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi di sini juga sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh intinya kita itu tidak boleh suudon. Apabila saudara kita itu ada yang berselisih, kita wajib untuk mendamaikan. Caranya seperti apa itu sudah kita bahas di bab 2 atau bab 3 gitu loh. Kita itu boleh berbohong, salah satunya adalah mendamaikan 2 saudara yang berselisih. Itu kan ya. Kalian masih ingat yang jujur itu ada di bab 2 atau bab 3 kita. Nah, itu sudah pernah kita bahas. Jadi ada hubungannya ya. Apabila ada teman kita atau saudara kita yang berselisih, itu bukan kok malah kita itu memberikan semangat untuk mereka berselisih, tidak, tapi sebisa mungkin kita itu harus mendamaikan mereka walaupun dengan cara berbohong. Mendamaikan 2 orang yang berselisih dengan cara berbohong itu diperbolehkan. Tujuannya apa? Agar mereka rukun kembali.
firman Allah ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nyampe di situ ada yang mau menambahkan? Room 2 yang terdiri dari kelas E, F, G bisa mendengar suara? Bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Halda kok baru dah, Halda? Kamu baru masuk, Halda? Tadi mati lampu. Oh, oke. Ketinggalannya banyak enggak? Enggak, Bu. Oke, makasih Halda. Halda habis mati lampu. Kemudian hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan. Tadi juga sudah dibacakan oleh Septian tadi, tapi dibacakan artinya saja. HR jadi HS. Hati-hati ya Septian. Jadi hadis tentang pengendalian diri yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, hebat ya. Jadi bagi mereka yang bisa mengendalikan diri dari sifat amarahnya, misalkan marahnya, emosinya lagi menggebu-gebu, tapi dia bisa mengendalikan, itulah yang dikatakan orang perkasa, bisa mengendalikan amarahnya. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Husnudun. Yang diriwayatkan oleh Bukhari. Iyakum wadunna fa inna dhanna akdzabul hadithi. Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Tuh, prasangka buruk yaitu suudon. Itu adalah perkataan yang paling dusta menurut hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiganya hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah. Itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Nganin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idashtaka minhu ud'un lahu sa'ira majasi bisahari wal humma. Rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Itu hadis tentang persaudaraan. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Demam itu kan panas dingin, tidak enak badan. Terus pokoknya kita itu merasa nggak nyaman gitu. Tidak bisa tidur itu kan juga gelisah. Makanya nikmatnya Allah itu tidak bisa kita hitung, gitu, ibaratnya seperti itu. Kita diberikan bisa tidur itu seperti itu, fungsinya juga apa itu kalian sudah paham. Coba kalau misalkan seseorang yang di situ pengen istirahat nggak bisa tidur, kan akhirnya gelisah. Nah seperti itu. Ibaratnya antara satu mukmin sama mukmin yang lainnya itu ibaratnya satu tubuh. Jadi intinya jika salah satu mukmin itu merasa sakit, maka mukmin yang lain juga merasakan sakit. Nah seperti itu. Nyampe di sini, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau tidak ada, langsung
Ibu lanjutkan tentang penerapan sikap untuk pengendalian diri, yaitu mujahadah an-nafs. Contohnya adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Bisa nggak kita? Apabila kita diejek, dicemooh, itu bisa nggak bersabar? Bisa. Insya Allah. Ada kalanya tidak ya. Kadang ya kita lawan. Tapi ya sebisa mungkin harus bersabar. Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya terhadap kita. Kita bisa nggak memaafkan seseorang yang di situ orang tersebut salah terhadap kita? Kadang-kadang di mulut bisa tapi hati sulit gitu ya. Enak minta maaf, yang memaafkan kayak apa kan gitu. Biasanya manusiawi, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang memang di situ mengarah kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Jadi itu tadi ya, tabah, ikhlas menjalani yang ditakdirkan oleh Allah. Sabar menjalani apa yang diberikan oleh Allah. Nah, seperti itu. Terus selain itu memperbaiki diri dengan harus, jika saat ini seperti ini berarti besok harus lebih baik, besoknya lagi harus lebih baik. Maka yang terakhir apa? Akan mendapatkan kebaikan apabila kita mau berusaha untuk harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian besoknya lagi juga harus seperti itu. Misalkan misalkan kemarin aku belum bisa, untuk saat ini harus mencoba bisa. Besoknya bisa, kan seperti itu. Yang nomor 4, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka terhadap kita. Jadi apabila orang lain itu melakukan sesuatu apapun kepada kita, walaupun di situ kita tidak suka, tapi tolong jangan dibalas. Malah yang baik itu adalah kita mendoakan semoga orang tersebut harus lebih baik. Orang tersebut yang menyakiti kita itu harus sadar kan gitu. Diberikan Allah membukakan pintu hatinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bukan kok malah kita itu mendoakan yang jelek-jelek, jangan. Jadi misalkan seseorang itu melakukan kejahatan kepada kita, tidak harus kita balas dengan kejahatan. Yang berhak membalas hanyalah Allah. Jadi ibaratnya manusia itu membalas itu seapanya sih gitu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita itu hidup intinya seperti ini loh. Kita melakukan hal yang baik pun Allah juga akan membalasnya. Begitu juga kita melakukan dosa yang di situ tidak terlihat pun Allah juga akan memberikan balasannya. Jadi jangan khawatir. Kita melakukan kebaikan yang di situ tidak terlihat, Allah pasti akan membalasnya. Begitu juga sebaliknya yang sudah barusan Ibu katakan tadi. Kemudian nomor 5, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Yang kelima adalah syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hari ini kita diberikan sehat, alhamdulillah. Hari pagi tadi bangun tidur kita bisa membuka mata kita, alhamdulillah. Allah masih membukakan mata kita. Allah masih memberikan kita bernapas secara gratis. Bayangin apabila napas kita itu napas beli, misalkan oksigen kan beli ya. Orang yang sakit di rumah sakit pakai oksigen itu enak enggak? Enggak enak, karena Ibu sudah pernah merasakan hal itu juga. Jadi kalau pakai oksigen itu serasa ditiupi gitu. Ditiup, kita itu ditiup gitu. Tidak seperti kita bernapas secara bebas di alam terbuka seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, harus kita syukuri dengan cara apa? Ya harus berolahraga supaya badan kita sehat. Kemudian makan dan minum dengan yang sehat. Jangan misalkan karena kamu suka minuman yang manis. Masa kamu minum manis terus yang berlebihan, akhirnya kan jadinya penyakit. Jadi harus imbang.
misalkan suka minum manis sekalipun, tapi harus diimbangi dengan yang tidak manis. Jadi badannya biar sehat. Itu salah satu syukur kita kepada Allah. Jadi kita selain itu juga penerapan sikap pengendalian diri. Karena kita suka rasa manis, tidak harus kita meminum minuman yang manis terus. Karena misalkan aku nggak suka sayur, makannya itu aku tuh sukanya makan sama ayam goreng. Masuk setiap hari makan ayam goreng terus, ya harus diimbangi dengan yang lain. Makan sayuran misalnya seperti itu. Untuk menjaga tubuh kita, yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian untuk berprasangka baik, yang pertama memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Mengucapkan itu salah satu hal yang di situ paling enteng. Tidak harus memberikan, tapi kita mengucapkan saja. Itu sudah senang bagi orang yang diucapi. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Intinya kita tampung dulu. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun pendapat orang lain tersebut tidak cocok dengan pendapat kita. Nomor 3, memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Jadi intinya orang yang meminta itu apabila kalian tidak mau mengasih, itu intinya tidak boleh menghina. Misalnya, kamu tuh loh masih bisa bekerja, tidak usah ngomong seperti itu. Apabila kamu tidak mau ngasih, ya tidak usah gitu intinya. Kalau orang sini biasanya kan kalau ada orang meminta itu apabila kita tidak ngasih kan lewati aja kan gitu. Ibu ini tahu dari orang sini juga, jadi apabila kita tidak mau ngasih lewati aja, maka orang yang meminta pun juga akan pergi dari hadapan kita gitu. Intinya kita tidak boleh menghina. Orang kok minta-minta aja, nah tidak boleh. Paham ya? Kemudian memberikan sumbangan, misalkan Jumat untuk besok itu kan Jumat apa namanya? Jumat apa Mas? Jumat berkah. Memberikan sumbangan semampu kita. Apabila kita mampu, kita itu memberi tidak harus kita menunggu kaya. Tidak harus kita itu menunggu kita punya. Misalkan aku belum kaya kok ngasih. Nah, tidak boleh seperti itu. Semampu kita. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi yang penting adalah ikhlas. Kalau kita mempunyai banyak, maka kasihlah. Tapi dengan catatan ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya percuma kan gitu. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Kemudian turut serta dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi kalau di lingkungan itu membutuhkan kita, ya jangan merasa cuek. Lah kalian kan penerus dari lingkungan tersebut. Selain penerus bangsa, yang lingkup kecil aja kamu juga penerus lingkungan tersebut. Jadi apabila lingkungan memerlukan, ya tolong diikuti. Misalkan ada kerja bakti yang di situ kalian juga mampu untuk ikut, silahkan ikut. Ada acara 17-an bagi anak-anak remaja. Nah, itu harus kita ikuti, jangan berdiam diri. Kemudian nomor 5-nya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Wes nggak usah ibu ungkap lagi soal itu. Itu kalian sudah paham sendiri bahwa kalian sekolah itu mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan hasilnya nanti kamu akan mendapatkan nilai. Itu adalah siswa yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada tugas, bukan namanya anak sekolah. Yang namanya anak sekolah itu pasti banyak tuh tugas. Buktinya teman-teman yang lain kuat, kenapa aku nggak kuat gitu. Teman yang lain mampu, kenapa aku nggak mampu. Teman yang lain semuanya sudah mengerjakan, kenapa aku nggak mengerjakan. Kan aku sama, intinya aku sama. Sekolah di sana juga sama-sama membayar, makanku juga sama. Nah harus seperti itu ya. Harus dikasih semangat buat diri sendiri. Tidak harus disemangati orang lain aja maunya, tapi kita juga harus menyemangati diri kita masing-masing. Yang ketiganya adalah persaudaraan atau ukhuwah tadi. Pertama, menjenguk, mendoakan, membantu teman orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Menjenguk orang lain itu menjalin tali silaturahmi. Selain itu memperpanjang umur kita. Apabila kita mau menjenguk orang yang sakit. Kemudian takziah. Takziah itu melayat ke rumah orang yang sudah meninggal. Itu loh, itu namanya bertakziah atau melayat.
Nomor 2, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Tadi sudah Ibu terangkan, kita itu tidak boleh malah ikut-ikutan ketika ada teman kita yang sedang bermusuhan. Tetapi kita harus mendamaikan dengan cara apapun, walaupun di situ dengan cara berbohong sekalipun. Tapi dalam hal berbohong di situ diperbolehkan karena tujuannya kita mendamaikan dua orang yang berselisih. Nomor 3, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Jadi apabila ada orang yang di situ, oh ini lain agama kita tidak boleh bergaul. Itu salah. Jadi intinya kita tetap wajib bergaul sama mereka. Yang tidak boleh sama itu adalah soal keimanan. Kan mereka punya kepercayaan sendiri dan kita juga punya kepercayaan sendiri yang di situ tidak boleh ikut campur. Maukah iman kita dicampuri? Kan tidak mau. Begitu juga mereka. Jadi pada intinya soal yang misalkan kerjasama dalam hal apapun boleh kecuali satu itu tadi. Paham ya? Kemudian nomor 4-nya adalah menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Sudah paham. Nomor 5, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Nah ini sering kita jumpai. Misalkan ibu ini bahasanya medok banget. Nah, kalian kan sudah paham ibu ini orang mana ya, mesti banyak yang paham karena bahasa saya itu walaupun sudah lama di sini masih seperti ini. Ngomong Banjar itu tengah-tengah antara bisa dan tidak. Ngomong Jawa pun Jawaku juga seperti ini, Jawa campuran sekarang. Misalnya disuruh untuk kromo inggil, kromo alus, ibu sudah jarang diucapkan. Jadi kadang-kadang ya itu sama orang tua pun kadang-kadang kalau orang Jawa itu mengatakannya kurang sopan. Jadi ibu ini kalau pulang itu biasanya dimarahi sama ibu saya. Kemana itu bahasanya kok hilang, randuwe dugo. Randuwe dugo itu sama dengan tidak punya sopan gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kepada orang tua, kepada sesama itu bahasanya sudah beda. Nah itu yang sering ibu lupakan. Sudah di sini itu karena di sini pakai bahasa Jawanya kan Jawa kasar gitu ya. Kemudian kalau disuruh untuk berbahasa Banjar keseluruhan itu juga nggak bisa. Ya bisanya kada, ulun aja baru-baru aja ibu ngomong ulan-ulun gitu. Biasanya jarang, belum pernah. Maksudnya enggak terbiasa. Bulik gitu ya. Malah yang bisa bahasa Banjar itu anak ibu karena di sekolahnya kan diajari bahasa Banjar. Lah kalau ibu kan cuma dengar-dengar aja. Gitu ya. Jadi sama-sama saling menghargai karena ibu dari Jawa dan kalian misalkan asli Banjar. Nah seperti itu kita saling menghargai. Kita memerlukan antara satu sama yang lain karena kita di sini banyak suku, banyak agama dan banyak budaya yang di situ kadang-kadang budayanya itu bertentangan dengan budaya kita. Itu ada. Tetapi yang wajib kita pahami, kita ketahui adalah kita harus menghargai biar terjalin persaudaraan yang baik di antara sesama. Sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Adakah yang mau menambahkan atau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk terakhir di semester ini ya maksudnya, terakhir di semester ini, kira-kira ada tugas enggak ya? Wis enggak usah. Jangan Bu, wis sekolahan. Lek ngono kuwi yo, ngono kuwi piye ngono kuwi? Ya wis enggak usah. Tetapi nanti tolong ya ulangan semesternya tolong dipelajari di pelajaran yang sudah pernah kita bahas, tolong dipahami. Jadi intinya enggak usah misalnya harus semuanya dibaca, tidak usah. Misalnya sistem kebut semalam itu loh, tidak usah dipakai, tapi dipahami. Apabila kita paham, nanti mengerjakannya juga mudah. 40 soal paling enak ya. Enggak sampai 50 karena di sini cuma 40 soal. Semoga kalian bisa mengerjakan semuanya. Soal sudah Ibu kirim dari kemarin, cuma kisi-kisinya belum Ibu kasihkan ke kalian. Nanti diingatkan ya, apabila Ibu belum ngasih kisi-kisi, ketua kelasnya nanti Ibu kasih. Jadi biar disampaikan ke teman-teman. Dah, perjumpaan kita untuk kali ini sampai di sini aja dulu ya. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum bisa, ada pertanyaan yang di situ
belum kalian ketahui, bisa dikirimkan ke ibu. Nanti sebisa mungkin ibu bantu untuk menjawab. Apabila nanti memang nggak bisa dijawab, nanti bisa kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian yang ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada on-desk survei dan on-site survei. Ya, on-desk itu biasanya yang sudah existing perencanaannya, biasanya dia masih di kantor ya,